Berita tentang pembangkangan Ki Ageng Pengging dan Desa Pengging yang telah menjelma menjadi desa santri. Dengan perilaku Ki Ageng Pengging yang sudah menjadi layaknya orang suci, mencuri perhatian Syekh Siti Jenar yang pada akhirnya mendatangi Ki Ageng Pengging untuk berbincang tentang manunggaling Kawula Gusti dalam konsep perpaduan antara Islam dan Siwa Buddha, yang berujung pada kesimpulan bahwa keduanya pada intinya adalah sama. Yang selanjutnya, Ki Ageng Pengging beserta teman-temannya kemudian berguru pada Syekh Siti Jenar dan menjadi santri Syekh Siti Jenar. Rahayu, rahayu, rahayu. Telah diceritakan sebelumnya bagaimana Ki Ageng Pengging telah memutuskan untuk hidup mandiri di desa yang dianggap membangkang oleh Sultan Demak. Berawal dari kekecewaan Ki Ageng yang tidak diundang dalam pembangunan Masjid Demak, yang akhirnya Ki Ageng tidak pernah mau datang saat diundang dalam perayaan Grebeg di kota Demak. Yang belum menonton kisah sebelumnya, bisa klik tautan di atas ini ya. Kisah berlanjut. Ki Ageng Pengging berguru kepada Syekh Siti Jenar, seorang wali terkemuka dari Demak bernama Syekh Siti Jenar. Tiba-tiba datang ke desa Pengging untuk menemui Ki Ageng. Tak ada orang yang tidak mengenal Syekh Siti Jenar. Dia adalah seorang ahli agama yang cerdas, menguasai ilmu syariat yang banyak, namun merasa kurang puas atas ilmu yang ia dapatkan. Syekh Siti Jenar pernah berguru kepada Sunan Bonang tentang ilmu ketuhanan, namun pemikirannya yang lewat kritis membuat Sunan Bonang khawatir kalau Syekh Siti Jenar kebablasan dalam beragama. Atas permintaan Sunan Bonang, Syekh Siti Jenar diminta berguru kepada Sunan Ampel tentang ilmu ketuhanan. Namun kali ini Sunan Ampel yang dibuat khawatir Syekh Siti Jenar kelewat kritis, sehingga Sunan Ampel juga cemas kalau Syekh Siti Jenar terlalu jauh dalam keyakinannya yang bisa berujung pada paham sesat. Senyatanya Syekh Siti Jenar memang sangat tertarik pada ajaran Husain Mansur Al-Khalat yang dulu pernah dilarang oleh penguasa Baghdad. Bahkan Al-Khalat dihukum mati karena keyakinannya yang dianggap sesat oleh para ahli hukum agama pada waktu itu. Sunan Ampel dan Sunan Bonang mengetahui hal ini, maka mereka berdua saling mengingatkan kepada Syekh Siti Jenar agar berhati-hati dalam penerapan keyakinan Al-Khalat. Syekh Siti Jenar merasa kurang puas saat berguru pada Sunan Ampel dan Sunan Bonang. Ia terus mencari guru yang mampu memuaskan dahaga hatinya. Namun, ia tak pernah menemukan guru yang ia harapkan. Syekh Siti Jenar tetap berpegang pada keyakinannya bahwa ajaran Al-Khalat yang berisi tentang manunggaling Kawula lan Gusti adalah benar. Tapi ia masih sulit menemukan orang yang bisa memberikan pemahaman yang sesuai dengan harapan. Lama bergumul dengan tanda tanya, dan selama itu pula Syekh Siti Jenar tidak pernah menemukan orang yang memiliki pemahaman yang sama dengan dirinya. Akhirnya Syekh Siti Jenar memilih jalan sendiri. Ia mencari sendiri kebenaran yang sesuai keyakinannya tersebut. Syekh Siti Jenar menetap di desa Krendasawah dan mengajari murid-muridnya tentang ajaran manunggaling Kawula Gusti sesuai keyakinannya. Makin lama murid Syekh Siti Jenar makin banyak. Mereka diberi pelajaran yang sebenarnya sangat sulit diterima, sehingga tidak sedikit murid Syekh Siti Jenar yang akhirnya bertingkah aneh-aneh. Sunan Bonang mengetahui gejala yang tidak wajar ini. Ia menyayangkan sikap dan perilaku Syekh Siti Jenar yang sudah terang-terangan menyebarkan ajaran tingkat tinggi kepada murid yang rata-rata masih awam dalam agama. Syekh Siti Jenar pun dipanggil oleh Dewan Wali dan diberi nasihat agar menghentikan penyebaran ajaran tersebut. Namun Syekh Siti Jenar tidak mau menghentikannya karena ia merasa benar atas ajaran yang dipegangnya. Dewan Wali Demak pada akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Syekh Siti Jenar dari keanggotaan Dewan Wali. Syekh Siti Jenar baru bisa diterima kembali jika sudah mau berhenti menyebarkan ajarannya yang berbahaya tersebut. Syekh Siti Jenar tak mau mundur. Dia tetap mengajarkan paham yang dianggapnya benar itu kepada murid-muridnya. Karena inilah ajaran yang seharusnya diketahui oleh orang-orang yang mendambakan kesejatian.
ketika mendengar bahwa di desa Pengging ada seorang cucu Prabu Brawijaya yang telah masuk Islam, namun tetap berpegang pada ajaran Siwa Buddha dan mengajarkan ajaran Manunggaling Kawula Gusti, Syekh Siti Jenar tertarik dan ingin bertemu dengan Ki Ageng. Sedulurku, gimana ceritanya? Seru ya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa yang belum subscribe, tekan tanda subscribe, like, komen-komen ya, dan share untuk mendukung channel Ngukara ing Kidung ini. Pertemuan yang tidak disangka oleh Ki Ageng Pengging. Ia merasa terhormat atas kunjungan ini. Selama ini, di antara para wali Demak, hanyalah Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijogo yang mau datang ke desa Pengging. Ki Ageng Pengging menaruh hormat kepada dua wali ini, yang masih mau menganggap dirinya sebagai seorang ulama. Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng berbincang tentang banyak hal, terutama tentang keyakinan mereka. Syekh Siti Jenar memiliki dasar ilmu fikih yang mumpuni. Dia juga memiliki keyakinan Manunggaling Kawula Gusti, seperti yang juga menjadi dasar bagi para penganut Siwa. Sampai saat ini, dialah orang yang bisa menjelaskan keyakinan Islam yang diselaraskan dengan keyakinan Siwa yang dianutnya. Sebaliknya, Ki Ageng Pengging paham benar dengan ajaran Manunggaling Kawula Gusti sesuai pemahaman ajaran Siwa, tapi ia kesulitan menyelaraskan dengan ajaran Islam yang pernah ia pelajari dari Sunan Bonang. Saling tukar pendapat antara Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng Pengging akhirnya mengarah pada kesimpulan bahwa pada hakikatnya keyakinan mereka sama-sama benar, memiliki muara yang sama. Syekh Siti Jenar menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini mengganggu benaknya. Begitupun Ki Ageng yang menemukan kebenaran ajaran Islam sesuai keyakinan Manunggaling Kawula Gusti yang selama ini sudah mengakar dalam jiwanya. Pada akhirnya Ki Ageng semakin mantap kepada keyakinannya, dan dia ingin memperkuat keislamannya dengan menjadikan Syekh Siti Jenar sebagai guru. Kata Ki Ageng, "Izinkan hamba berguru kepada Paduka, Syekh. Kita berdua ini adalah sahabat, Ki Ageng. Jadi kita sama-sama saling mencari ilmu. Tapi hamba ingin belajar tentang Islam lebih banyak lagi. Maka izinkan hamba berguru kepada Paduka." Syekh Siti Jenar tersenyum atas permintaan ini. Ia tidak keberatan. Begitu pula Ki Ageng mengutarakan niat untuk mengajak teman-temannya yang masih berkeyakinan Siwa tentang Manunggaling Kawula Gusti, namun sejatinya ingin membungkusnya dengan ajaran Islam yang sudah menjadi agama yang lazim dianut penduduk Jawa. Syekh Siti Jenar dengan senang hati akan memberikan penjelasan tentang agama Islam kepada Ki Ageng dan teman-temannya yang haus kebenaran. Tak lama setelah kepulangan Syekh Siti Jenar, Ki Ageng langsung menemui teman-temannya yang berjumlah 40 orang, termasuk Ki Ageng Tingkir. Mereka berangkat menuju Krenda Sawah untuk belajar tentang agama Islam kepada Syekh Siti Jenar. Di pesantrennya, Syekh Siti Jenar menguraikan banyak hal tentang ilmu fikih dan tasawuf yang selama ini belum diketahui oleh teman-teman Ki Ageng. Semua yang mendengar mengangguk, menerima ajaran baru yang sejatinya selaras dengan keyakinan Siwa Buddha yang selama ini sudah mengurat akar dalam jiwa mereka. Akhirnya mereka memantapkan diri sebagai muslim yang akan menjalani kewajiban sembahyang cara Islam dan tetap memegang teguh keyakinan Manunggaling Kawula Gusti tanpa syak dan ragu. Nah, dulur-dulurku semuanya, begitulah kisah singkat tentang pertemuan Ki Ageng Pengging dengan Syekh Siti Jenar yang akhirnya Ki Ageng Pengging berguru kepada Syekh Siti Jenar dan mantap memeluk agama Islam dengan tetap meyakini Siwa Buddha di dalam hatinya. Kiranya cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut di esok hari. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Like jika teman-teman suka, jangan lupa komen ya. Subscribe dan share video ini agar lebih banyak lagi teman-teman kita yang mengetahui tentang budaya dan sejarah bangsa kita. Matur sembah nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.